masuk ke customization tool yang pertama, yaitu query. Jadi customization tool itu ada 5 ya. Query, user defined field and table, user defined value, alert, dan approval procedure. Ya. Kita coba masuk ke yang pertama dulu, yaitu query. Ya. Jadi nanti kita bisa meng-create query menggunakan SQL query language. Jadi ini memang adalah bahasa khusus yang ada di dalam SQL. Nah, SAP nanti menjembatani bagaimana query language tadi kita bisa pakai di dalam SAP Business One. Ya. Nah, ini kurang lebih sedikit bahasa pemrograman. Ya, query itu kayak baca pemrograman lah ya. Makanya disebutnya SQL query language, ya, bahasa query. Ya. Nah, apa sih kegunaan query? Query adalah give you the ability to quickly display data from SAP Business One Company database table. Jadi sesuai dengan kata dasarnya query, ya, inquiry itu adalah kita melihat ya, mengintip suatu data. Ya. Ngintip data apa? Data yang ada di dalam SAP database tentunya. Nah, kenapa? Setiap data di dalam SAP itu pasti disimpan di dalam satu table. Ya, table tuh apa sih ya? Table tuh ini agak sedikit bahasa IT ya. Table itu adalah suatu objek tempat kumpulan data-data kita. Ya, dan biasanya memang dipisah-pisah untuk data yang satu dengan data yang lain. Nah, disebutnya tuh namanya table. Ya. Mungkin kalau Anda yang pernah belajar di mungkin BINUS gitu ya, atau di kampus IT, mungkin pernah Anda belajar suatu mata kuliah yang namanya struktur data. Nah, struktur data itu membicarakan mengenai bagaimana kita menstrukturisasi data di dalam IT. Ya, mulai dari mungkin karakter, mungkin dari yang kecil dulu lah, byte ya. Kumpulan byte adalah karakter, kumpulan karakter adalah field, kumpulan field adalah record, kumpulan record adalah table, kumpulan table adalah database. Ya, nah itu kurang lebih seperti itu. Nah, query ini kalau bisa Anda harus kuasai. Kenapa? Karena query ini hampir dipakai di semua customization tool. Seperti di alert, approval procedure, user defined value. Itu semua memanfaatkan teknologi dari query tersebut. Jadi kalau bisa Anda harus menguasai ini. Otherwise, Anda nggak akan bisa pakai customization tool yang lain. Kenapa? Karena semua sangat tergantung dari query. Lalu apalagi kegunaan dari query? Query adalah a simple way of producing ad hoc report. Nah, karena kegunaan query adalah untuk mengintip data, jadi sebetulnya ini juga kita bisa gunakan untuk membuat report. Report yang sifatnya sederhana tapi ad hoc. Ad hoc itu apa? Secara spontan, secara cepat. Ya, misalnya contoh, cari ini dong, liatin data yang purchasing yang jatuh temponya di bulan Februari yang nilainya 10.000 yang atas customer ini. Misalnya gitu kan. Atau untuk customer yang ada di Bandung misalnya. Nah, kalau Anda diminta lihat data itu, Anda langsung kepikirannya apa? Pasti kepikirannya report kan? Oh, berarti butuh report nih. Report apa? Nampilin customer, ya, nampilin penjualan atas customer tertentu. Tapi kan mintanya spesifik nih. Tampilin dong semua customer yang di Bandung, ya, yang nilainya 10.000. Wah, itu kan spesifik banget. Belum tentu kita punya report yang seperti itu kan. Nah, itu gimana cara nampilinnya? Cara menarik datanya? Ya, menggunakan query. Nah, makanya dikatakan a simple way of producing ad hoc report. Ya. Bahkan, this is a first step in creating a custom report. Jadi, kalau customer saya minta report yang custom, ya, custom report itu artinya report-report yang di luar report yang dikasih oleh SAP. Ya. You can quickly generate a sample to discuss with your customer. Jadi saya biasa bikinin query dulu, ya. Bu, kurang lebih reportnya seperti ini bukan? Ada ininya, ada ininya, ada ini. Oh, betul Pak. Nah, tinggal kita nanti bikinkan report yang mana ada kotaknya, ada garisnya, ya, ada headernya. Nah, itu kan namanya report. Kalau query kan nggak ada gitu-gituan. Tapi datanya nih, yang penting datanya kita tahu dulu nih. Data yang dimaksud itu ngambil dari mana saja, ngambil dari table mana saja. Ya, apakah ada di satu table, dua table, dan sebagainya. Nah, itu kita bisa menggunakan yang namanya query. Lalu juga query biasanya berguna untuk memvalidasi konten, ya, dari table kita selama data migrasi. Nah, contoh, misalnya saya mau melakukan data migrasi untuk bisnis partner master data.
Ya, dikasih nih saya datanya sama customer saya. Ya, ini Pak ada 20.000 customer, ada 5.000 vendor, tolong diimport ke dalam SAP. Nah, setelah saya masukkan ke dalam Excel template, saya import pakai DTW. Betul, masuk nih, jebret. Nah, DTW bilang, import successfully 20.000. Nah, pertanyaannya, bener nggak nih DTW? Jangan-jangan DTW bohong. Nah, saya bisa cek, saya bisa validasi, saya query ke table si business partner. Business partner kan tabelnya apa? Misalnya OCRD gitu ya. Saya tinggal query ke sana. Benar nggak nih ada 20.000 record? Begitu saya query, keluar 20.000. Ah, berarti benar. Ya kan? Berarti DTW nggak bohong. Nah, itu untuk validasi juga bisa menggunakan query. Oke, query ada dua nih tool yang dikasih oleh SAP. Yang pertama adalah menggunakan query wizard. Ya, wizard lagi ya. SAP seneng banget nih wizard. Ya. Yang kedua adalah menggunakan query generator. Ya. Menunya ada di mana? Menunya ada di menu tools, query, lalu pilih query wizard. Kalau untuk query generator, pilih yang query, lalu query generator. Oke, sebelum masuk ke topik query-nya itu sendiri, sebelum kita mengenal query language itu sendiri, mungkin pertama-tama saya menjelaskan mengenai object dan table names. Tadi seperti saya katakan, ya, data-data yang kita input di dalam SAP Business One itu kan disimpan dalam satu table di dalam database kita. Betul? Contohnya nih, di sini ada transaksi atau data sales order. Ya. Pada saat kita menginput sales order, ya ada header-nya, ada dokumen row-nya. Nah, itu kan pada saat kita tekan tombol add, itu kan akan disimpan di dalam satu table. Nah, itu pertanyaan besarnya adalah, ini disimpan di table mana di dalam database kita? Nah, ya. Nah, sebetulnya ini disimpan bisa ke dalam satu table atau lebih dalam satu table. Nah, di SAP, pakemnya atau konsepnya adalah untuk header itu disimpannya ke dalam database, ke dalam table yang namanya ORDR kalau untuk sales order. Ya. Nah, sebetulnya ORDR ini kalau Anda mau plesetin ya, ini sebenarnya kan singkatan aja ya, order gitu ya. Tapi sebetulnya bukan. Karena O ini sebetulnya adalah mewakili dari kata namanya object. Ya. Nah, sales ordernya itu adalah RDR. Nah, itu kalau untuk headernya, ini pakemnya SAP ya. Nah, untuk dokumen row-nya itu pasti disimpan di satu table yang namanya RDR1. Mungkin tab yang lain, logistik, accounting, RDR2. Jadi konsepnya adalah untuk objeknya itu adalah header-nya. Jadi depannya selalu O, lalu RDR. Nah, anaknya atau row-nya buang aja O-nya, tambahin angka 1, yaitu LDR1, LDR2, dan seterusnya. Nah, itu pakem gaya SAP menyimpan data di dalam table-tablenya. Nah, ini tolong diresapi. Nah, Pak, bagaimana kita tahu, Pak, itu SAP nyimpan di dalam table apa? Ya, kalau sudah hafal sih enak. Kalau baru kita pertama kali bagaimana? Nah, sebetulnya ada cara untuk kita mengintip. Ya, jadi dari dokumen tersebut, transaksi tersebut disimpan sama SAP di table mana? Yang pertama-tama adalah di menu view, pastikan sistem information-nya nyala atau kecentang. Atau Anda tekan Ctrl+Shift+I untuk mengaktifkan ini. Nah, kalau sudah, Anda tinggal buka suatu screen atau dokumen atau master data. Contoh di sini adalah business partner master data ya. Anda buka layarnya, Anda buka datanya satu, ya, tekan tombol next aja, ya. Lalu Anda mouse over ke suatu data, misalnya business partner code, ya, mouse over. Nah, itu di bawah di status barnya Anda akan kelihatan ada table name-nya dan nama field name-nya. Nah, jadi sih kelihatan nih, oh business partner master data, nama table-nya adalah OCLD. Perhatikan, selalu depannya O. O itu adalah object atau table, belakangnya CRD. Nah, field yang saya lagi mouse over ini, nama field-nya adalah card code. Nah, jadi Anda bisa ngintip, Anda tinggal mouse over aja. Mouse over ke semua field, Anda bisa tahu, oh itu disimpan dalam table ini dan itu nama field-nya. Nah, ini kenapa kita butuhkan? Guna kita tahu. Ya, ini pada saat nanti query kita tahu ini fieldnya namanya apa. Ya, ini cara ngintip yang paling sangat sederhana. Ya, jadi menggunakan system information. Oke, lalu pada saat kita mouse over, sebetulnya SAP juga menunjukkan item number berapa.
item nomor 4, dan seterusnya. Ya. Bahkan kalau dia di dalam dokumen row, ya kan kalau itu kan tadi di header ya, kalau di row dia juga nampilin nih item nomor berapa, kolom nomor berapa, row nomor berapa. Nah, ini juga dikasih tahu. Nah, ini kepentingannya seandainya kita nanti mau bikin query, kita mau bikin customization, kita mau bikin UDV, kita mau bikin add-on, ini kita perlu banget informasi ini. Ya, kalau enggak kita nggak akan tahu, karena SAP yang bikin software ini, kita nggak tahu ini kolom nomor berapa, item nomor berapa yang paling penting. Ya. Jadi masing-masing field tuh sama SAP dikasih nomor untuk itemnya. Oke, nah Anda juga jangan kaget ada beberapa field yang kalau Anda mouse over itu nggak muncul. Ya, dia cuma muncul langsung angkanya aja 750. Nah, ini artinya dia adalah sebuah formula atau ada sebuah perhitungan. Ya, meskipun nama fieldnya nggak ditampilin, somehow, some way ini sebenarnya disimpan juga. Contohnya total ya, ini di dalam tabelnya namanya doc total. Tapi kalau kita mouse over nggak kelihatan, bukan berarti, oh ini nggak ada fieldnya Pak ya. Ya memang itu sebenarnya ada perhitungan di dalamnya, tapi sebenarnya kalau kita mau mengintip secara keseluruhan ini tetap ada dan tetap disimpan. Jadi jangan terkecoh oleh istilah ini. Ya. Basic element of query. Jadi untuk Anda memahami query language, Anda harus memahami dulu basic elemennya nih. Ya. Jadi untuk query itu kita selalu menggunakan yang namanya select statement. Ya. Jadi perintahnya selalu diawali dengan kata select. Ya. Select, lalu nama fieldnya. Ya. Field itu adalah informasi yang di dalam table-table kita. Informasi kecil di dalam table. Jadi fieldnya apa aja nih? Ya, contohnya docnum. Docnum itu adalah dokumen number. Ya. Card code yang tadi business partner code. Business partner name. Nah, ini doc total. Nah, doc total juga ada fieldnya sebetulnya. Dari from table apa? Jadi perintah awalnya adalah select field dari table apa. Nah, di sini katakan table opor. Nah, opor adalah table-table untuk PO. Ya, kalau tadi sales order apa? ORDR. Kalau untuk business partner master data namanya tabelnya apa? OCRD. Nah, di masing-masing table fieldnya apa saja? Kita ngintip di sini. Mouse over. Ya. Jadi caranya begitu, select nama fieldnya dari table mana. Ya. Baru kita pasang kondisi kalau memang ada kondisi. Karena kalau tanpa kondisi, ini SAP akan menampilkan semua data dari table ini. Nah, Anda bayangkan kalau ternyata table Anda diisi datanya banyak. Anda sudah pakai SAP 10 tahun. Tentu kan PO Anda akan banyak banget. Nah, takutnya nanti SAP-nya keluar asap. Ya. Jadi kalau bisa Anda pasangin kondisi. Jadi kalau bahasa manusianya ya, tampilkan dokumen number, business partner code, business partner name, dan dokumen totalnya dari tabel PO. Di mana, nah where itu di mana? Di mana doc statusnya sama dengan O dan doc date-nya lebih besar get date minus 7. Lalu di ordered by doc date. Jadi kita bisa sort nih, kalau kita mau men-sort data hasil query kita menggunakan statement yang namanya order by. Kita mau urutkan by apa? By doc date. Jadi by document date. Ya. Nah, ini semua sifatnya opsional. Mau dipakai boleh, nggak dipakai juga boleh. Juga ada perintah namanya group by. Nanti contoh group by ada di slide berikutnya. Nah, ini kan bahasa query ya. Ini bahasa query. Nah, outputnya kurang lebih seperti ini. Jadi kita sebetulnya mau menampilkan data-data dari PO kita. Nah, tapi yang mungkin pertanyaan saya adalah where doc status sama dengan O dan doc date lebih besar get date min 7. Mungkin bagi teman-teman ada yang bisa nebak nggak ini maksudnya apa nih? Ya. Jadi maksudnya tampilkan semua PO tapi fieldnya doc name, card code, card name, doc total yang doc statusnya, dokumen statusnya masih open 7 hari yang lalu. Lalu urutkan by doc date. Meski ini sayangnya doc date-nya nggak ditampilkan, tapi diminta diurutkan. Tapi ini tentunya datanya sudah urut berdasarkan doc date. Jadi itu kurang lebih. Ya. Doc status itu adalah status dari dokumennya. Kan dokumen status kan bisa open, bisa cancel, bisa close ya. Nah kalau O itu adalah open. Nah sifat-sifat seperti inilah yang harus kita pelajari. Kita kan nggak tahu, Pak, mana kita tahu Pak kalau open itu adalah O. Bagaimana kita tahu Pak kalau close itu adalah C. Nah, itu nanti makanya kita akan belajar dan kita akan coba query semuanya. Jadi kalau memang belum tahu, Anda query aja dulu semua. Setelah Anda tahu kondisinya, baru Anda pasang kondisi. Ya.
Nah, docDate sama lebih besar dari getDate min 7 ini adalah suatu function di dalam SQL. GetDate itu adalah mengambil tanggal hari ini. Jadi yang mana docDate-nya lebih besar dari getDate min 7. Jadi hari ini kurang 7. Jadi kurang lebih tampilkan PO-nya tanggalnya, yang posting date-nya 7 hari yang lalu. Karena getDate min 7. Nah, kita harus sudah mulai terbiasa dengan begini-beginian nih. Ya. Ini adalah logika. Logika yang kita tempelkan ke dalam SQL language. Jadi perintah pertamanya, perintah basicnya adalah si select itu sendiri ya. Jadi select, lalu nama fieldnya, lalu nama tabelnya. Ya. Lalu yang kedua adalah kondisi. Ya, kondisinya apa? Nah, sebaiknya sih memang kita pasang kondisi supaya hasil query kita tidak membludak ya. Karena pada saat kita bilang query tanpa kondisi itu kan berarti tampilkan semua. Nah, kondisi ini bisa fixed condition, bisa calculation, dan kita ada operatornya. Nah, di sini kan lengkap nih ya. Ada fixed condition yaitu docStatus sama dengan ini kan fixed condition. Ada calculation, docDate sama dengan getDate min 7 ini adalah calculation. Dan ada operator AND. Nah, ini ada AND-nya. Anda tahu kan ya bedanya AND dan OR? Ada yang tahu nggak bedanya AND dan OR? Oke, jadi apa bedanya AND dan OR? Jadi kalau AND adalah dua kondisi tersebut harus true. Dua kondisi tersebut harus terpenuhi, maka dianggap true. Ya, kalau OR salah satu true, maka dia akan jalan. Ya, jadi itu bedanya AND dan OR. Kalau AND dua-dua ini harus terpenuhi. Kalau OR salah satu terpenuhi dia lewat. Ya. Lalu ada variabel. Nah, untuk variabel nanti saya kasih contoh nanti pas latihan menggunakan variabel %0 dan %1. Nanti saya coba langsung ke latihan saja. Lalu ada perintah namanya order ya. Ini artinya sort by. Dia katakan order by docDate. Nah, kalau kita nggak pasang ascending atau descending, ini by default dia adalah ascending ya, ASC ascending. Tapi kalau kita mau tampilkannya secara descending, spasi pasang descending ya. Tapi kalau enggak, dia asumsikan adalah ascending. Nah, itu gunanya si sort by. Oke, nah berikutnya ada suatu fitur lagi namanya group by. Ya, ini dalam SQL language ya. Jadi untuk menggrouping data ya. Jadi kalau datanya sama, dia group ya, tampilkan satu baris aja. Karena kan kalau query kan sifatnya tampilkan dalam bentuk baris ya. Baris per baris. Nah, ada kalanya data yang kita tampilkan itu sama. Nah, itu kita bisa pakai fungsi yang namanya group by. Nah, contohnya seperti ini nih. Select count doc_num as total number of PO, cut code, cut name, sum doc total as total amount from opor. Where docStatus sama dengan O, group by cut code dan cut name. Jadi artinya nih dia mau menampilkan sekumpulan PO. Ya, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ya. Berapa sih total PO-nya terhadap si V10.000? Nah, karena kan kenapa? Karena kan pada saat kita tampilkan semua PO yang masih open, itu kan bisa jadi berulang ya sesama vendor. Nah, dia mau grouping by vendor. Makanya dikatakan group by card code ini dan card name. Jadi selama vendornya sama, grouping. Ya, jadi di sini kan jadi kita kelihatan nih, oh untuk Acme itu ada 2 PO. Untuk Far East ada 3 PO. Jadi dia grouping. Nah, itu namanya group by. Itu adalah kegunaan dari si group by untuk menggrouping atas kelompok data yang nanti mungkin berulang pada saat kita melakukan query. Oke, berikutnya, nah query kalau kita sudah bikin itu bisa disimpan dalam bentuk query kategori. Ya, query kategori ini kalau di kita semacam folder ya. Kita bikin aja foldernya apa. Kenapa query ini kita harus kategorikan, harus kita kelompokkan setelah kita simpan. Ya supaya nanti kalau kita mau cari lagi kita enak. Oh, ini query yang berhubungan dengan sales. Ini query yang dipakai oleh teman-teman marketing. Ini query yang dipakai oleh teman bagian purchasing. Karena kan query yang kita bikin biasanya bisa jadi banyak ya. Kebutuhannya untuk melihat data, untuk bikin report sederhana dan segala macam. Jadi kita kelompokkan supaya enak. Nah, salah satu kegunaan kelompok ini juga nanti tujuannya adalah untuk nanti masalah otorisasi, ya. Karena kan query ini kan powerful tapi berbahaya nih, ya. Berbahaya dalam arti apa? Bisa jadi kan ada orang
terutama orang IT ya. Orang IT memang bahaya ya. Dia bisa ngintip data yang konfidensial asal dia tahu tabelnya. Ya. Nah, jadi nggak sembarangan orang bisa bikin query. Nah, kalau sudah jadi pun ini dikelompokkan, dikategorikan, dan dikasih otorisasi. Jadi supaya orang purchasing nggak bisa ngelihat query orang sales. Begitu juga sebaliknya. Karena kan nggak penting juga orang purchasing lihat penjualan misalnya. Jadi gunanya query kategori seperti itu. Ya, kita bisa untuk mengkelompokkan jenisnya dan kita untuk otorisasi. Nah, pada saat otorisasi sudah kita berikan, ya sesuai dengan authorization group, jadi nanti enak nih, ya. Oh, seller query nomor 1, nomor 2, ya, untuk sales query nomor ini itu hanya dipakai untuk kelompok 2, ya, yaitu Shopee dan tim misalnya. Lalu kalau untuk yang kategori grup 1 untuk Bill dan Donna misalnya. Kalau untuk 3 Linda, Julie dan Juan. Kalau 4 Malia dan Bob. Jadi enak nih. Ya. Oh, Shopee dan tim bisa akses query order by sales employee sama sales analysis by product. Ya. Nah, kalau kita sudah belikan authorization group, maka enak kita langsung kasih di general authorization. Nah, ini tadi yang saya maksud dengan authorization untuk masing-masing query. Jadi nggak semua orang bisa melihat query kita. Ya. Karena query somehow bisa berbahaya karena bisa query ke data-data yang sifatnya konfidensial. Oke. Oke, saya akan mendemonstrasikan untuk topik query. Ya, query itu ada di mana? Jadi, seperti dikatakan oleh SAP, untuk bikin query kita dikasih 2 tool nih, yaitu yang pertama adalah query wizard, yang kedua adalah query generator. Ya. Oke, kita masuk ke yang pertama dulu, yaitu query wizard. Ya, jadi masuknya ke menu tool. Jadi dalam SAP ada menu tool nih, tool, queries, lalu query wizard. Kita coba yang ini dulu ya. Nah, sesuai dengan namanya query wizard, kita akan dituntun seperti anak kecil ya, seperti bayi ya. Kita step by step untuk bikin query. Nah, tentunya ini akan membantu banget buat teman-teman yang baru pertama kali belajar query ya. Tapi jujur aja ini akan sedikit memusingkan bagi teman-teman yang sudah biasa bikin query. Kenapa? Karena terlalu banyak klik-klikannya cenderung kaku ya. Jadi bahkan saya pribadi tidak suka dengan query wizard. Saya nggak pernah pakai query wizard. Saya selalu pakai query generator. Tapi it's okay karena kan nggak semua teman-teman punya basic IT gitu ya. Jadi mungkin query wizard bisa membantu. Oke, pertama kita langkah ke pertama, step 1 of 5. Cuman introduction aja lalu kita next. Ya. Nah, tadi dikatakan query itu pertama di sini disuruh pilih table. Kita mau query table apa nih? Ya. Nah, tadi kan kita dikasih ajarin tuh bagaimana sih cara ngintipnya. Ya, table ini dokumen ini disimpan dalam nama tabelnya apa. Nah, cara ngintipnya adalah pastikan Anda sistem informationnya itu aktif. Yaitu ada di menu view, lalu system information. Shortcutnya adalah Ctrl+Shift+I. Ini pastikan ini nyala. Kecentang. Nah, kalau sudah nyala, berarti kita siap mengintip semua system information. Caranya bagaimana? Caranya misalnya saya buka suatu dokumen. Misalnya sales order. Oke, saya tutup dulu. Oke, kalau sudah, cobalah kita ngintip suatu data ya, misalnya inilah gitu ya, last data record atau next record. Oke, lalu kita mouse over ke sini. Sebenarnya nggak ngintip data juga nggak apa-apa ya, tapi ini supaya real aja ya. Kita mouse over ke sini. Perhatikan di bawah, di sini ya, di status muncul informasi. Oh, nama tabelnya adalah ORDR, nama fieldnya adalah card code. Nah, kita geser ke kanan. Ini doc 6. Ini adalah doc date. Nah, kayak status nih nggak muncul nih. Ya. Doc status mestinya ada doc status. Ya, ini ada doc date, doc due date, ada text date. Ya. Kalau kita kerlow, kelihatan tuh RDL1 item code, RDL1 description. Nah, itu cara ngintipnya. Jadi kita tahu, oh, sales order itu disimpan di dalam table yang namanya ORDR.
Oke. Nah, berikutnya saya ambil contoh, misalnya saya ngintip master data, misalnya bisnis partner master data. Ini juga sama, ya. Kita tinggal mouse over, dia langsung kasih tahu, oh nama tabelnya OCRD, nama fieldnya card code, yang ini adalah card name, yang ini adalah card F name, ini adalah font 1. Nah, ini OCRD. Nah, kalau untuk bisnis partner master data, ini juga bisa jadi disimpan ke dalam tabel yang berbeda. Misalnya kita di payment, ya. Oh, ini masih kebetulan masih di OCRD nih. Bentar ya, saya coba intip yang lain, biasanya address. Oh, contact person. Contact person ini di tabel yang berbeda, namanya OCPR. Ya, artinya OCRD punya tabel anak. Ini bapaknya OCRD, anaknya ada OCPR. Ada lagi mungkin di sini di address namanya apa nih? CRD 1. Ya, di payment term namanya apa? Masih OCRD, oke. Ini apa? Ada namanya OCRD lagi, mungkin yang lain lagi. Jadi dia disimpan di banyak tabel nih. Ini masih OCRD. Jadi ada beberapa disimpan di OCRD, ada beberapa information disimpan di tabel yang lain. Ya, sepertinya tadi misalnya OCRP nih ya. Oh, OCPR, sorry, OCPR ya. Dan sebagainya. Ya, jadi cara ngintipnya seperti itu. Jadi kita tahu, oh dia disimpan ke tabel ini, dan ini tabel ini saling link, saling berhubungan. Jadi bapak dan anak. Ya, seperti OCRD dan OCPR. Itu cara ngintipnya. Nah, kalau kita sudah tahu tabelnya apa, baru kita masuk ke query wizard. Nah, di sini Anda suruh ditanya mau lihat tabel apa. Kalau Anda sudah tahu, Anda mau ketik langsung bisa OCRD lalu tab. Langsung dia kasih tahu bisnis partner. Kalau Anda nggak tahu, Anda mau tekan tombol tab, boleh, akan ditampilkan. Ya. Tinggal Anda cari nih, tabel apa? Business partner. Nah, ini hati-hati, shortnya by description. Kalau Anda mau cari by description, Anda harus double klik dulu di header description-nya, baru Anda ketik. Ya. Business partner. Nah, ketemu tuh OCRD. Ya. Atau sales order. Nah, sales order hati-hati nih, banyak nih anak-anaknya nih. Jadi kalau Anda ketik sales order mungkin nggak langsung ketemu, mesti scroll dulu. Nah, ini dia OLDR. Ya. Anda baru choose. Nah, kita coba pilih yang satu table dulu ya supaya nggak pusing ya. Jadi pertama di step kedua di dalam query wizard Anda pilih dulu nama tabelnya apa. Ya. Nah, ini table relatednya ada nih, dikasih tahu nih di bawah nih. Nih table relatednya nih. Ya, banyak tuh ya. Oke, kalau sudah saya tekan tombol next. Nah, dari table sales order Anda mau nampilin field apa? Ya, tekan tab lagi. Pilihin satu-satu. Nah, ini menurut saya kurang efektif ya, karena kita harus milih satu-satu nih. Misalnya cari doc6-nya misalnya ya. Anda mau langsung ketik doc6 boleh. Doc6, tadi kan doc6 contohnya ya. Lalu mau field yang kedua apa? Doc date misalnya. Kita nyontek dari yang slide dulu nggak apa-apa. Misalnya lalu kalau Anda hafal langsung mau ketik juga boleh. Card code. Wah, malah nggak ketemu ya. Card code nggak ketemu juga. Apakah case sensitive? Coba kita cari card. Oh, case sensitive ya. Card code. Ya, lalu misalnya card name. Nggak ketemu juga. Card name udah sama persis. Oke. Ketik nggak mau ya. Lalu apakah mau di short, mau di group? Ya, katakan ini dulu ya. Kalau sudah Anda next. Mau select L boleh, select all semua nih ya. Nah, ada kondisinya nggak? Ya. Conditionnya ya, mungkin kondisinya kalau mau kasih kurung, mau table apa boleh. Kan ini kalau table di sini kalau kita pilih dari 2 table ya. Kalau cuma satu table ini nggak usah dipilih. Fieldnya apa? Misalnya tadi doc status ya. Saya bilang untuk table OLDR itu doc statusnya kondisinya adalah equal, baru isinya apa? Oh, misalnya seperti ini. Ya. Itu cara bikinnya. Kalau sudah, next.
Nah, nanti baru di step terakhir query-nya kelihatan. Kurang lebih langsung dihasilkan query-nya begini. Nah, ini memang membantu banget buat teman-teman yang belum pernah belajar query, yang masih buta dengan query language. Jadi, ini ngebantu banget. Nggak usah Anda ngerti query language, Anda tinggal pilih-pilih, query-nya langsung jadi. Langsung Anda finish. Nah, pada saat finish, dia langsung eksekusi. Hasilnya seperti ini. It's 12 o'clock. Oke. Nah, itu menggunakan query wizard. Ya, nah silakan nanti dicoba-coba. Nah, sekarang saya mau tunjukkan tool yang kedua, yaitu pakai query generator, which is menurut saya ini jauh lebih enak. Ya, sebetulnya bagi Anda yang awam pun pakai ini sebenarnya juga enak sebetulnya. Ya, tool query generator. Nah, tampilannya udah agak beda nih. Ya. Nah, di sini Anda langsung ketikkan nama tabelnya. Misalnya tadi Anda bilang OLDR. Perhatikan fieldnya langsung muncul semua di sebelah kanannya. Duh, mau saya mana? Oke. Nah, enaknya di query generator, Anda tinggal double klik aja. Jadi nggak usah pilih satu-satu kayak tadi, capek ya. Jadi Anda lihat nama fieldnya dan dia sudah di sort berdasarkan susunan sesuai dengan di objeknya. Jadi Anda kalau sudah hafal posisi di mana enak. Ya, kalau tadi kan di sort by alphabet, kadang kita mesti cari ya. Nah, ini enaknya pertama adalah double klik dan dia sudah di sort. Jadi kalau Anda mau pilih enak tinggal double klik aja. Misalnya apa? Doc name, klik-klik, doc status, klik-klik, doc date, klik-klik, card code, klik-klik, card name. Semua klik-klik aja. Lalu doc total. Selesai. Enak kan? Kondisi tinggal where, doc status. Nah, baru Anda pasang condition. Mau apa conditionnya? Doc status ya equal dengan apa? Nah, kalau saya biasanya males pasang kondisi layar kondisi ini. Saya langsung ketik aja. Doc status sama dengan petik O. Nah, ini ada sintak petik satu ya. Nah, mau sort by nggak? Boleh. Sort by apa? Sort by doc date misalnya. Doc date mana? Doc date. Klik. Selesai. Langsung saya tekan tombol execute. Jadi. Ya. Dan query-nya ini lebih mirip dengan query yang ada di SQL. Anda bandingkan query tadi yang dihasilkan dengan query wizard itu agak sedikit berbeda dengan query yang ada di sini. Nah, query yang dari query generator lebih mendekati query yang ada di SQL. Jadi kalau Anda yang sudah biasa atau jago bikin query di SQL, makanya akan lebih senang pakai query generator karena sintaknya hampir mirip. Ya. Nah, ini outputnya. Nah, kalau Anda mau rubah-rubah sedikit, Anda bisa langsung ganti aja dipakai editor di sini. Anda tinggal klik icon yang bergambar pulpen atau pensil. Ya, Anda langsung ganti di sini. Misalnya, saya nggak mau yang O, Pak, saya mau ganti yang C. Ya udah silakan. Anda execute lagi. Selesai. Ya. Ketiknya kurang satu. Oke, execute. Lalu execute. Nah, oke. Jadi langsung aja ke editornya. Syukur-syukur Anda sudah hafal nama fieldnya, Anda langsung ketik di sini boleh. Nah, saya pribadi kadang saya query yang pokoknya aja, selebihnya saya ketik langsung di sini. Ya, karena kalau milih-milih lagi ribet ya. Jadi saya ketik langsung di sini. Karena kalau orang yang udah biasa query, kadang lebih cepetan ngetik ketimbang dia pilih-pilih kayak gitu. Ya. Oke. Nah, kalau sudah kita bisa save nih. Ini ada tombol save di sini. Save. Nah, tinggal kita pilih kategorinya apa. Ya. Katakan saya mau pilih, kalau Anda belum punya kategori, bikin dulu boleh, manage kategori, tinggal bikin baru namanya apa ya, misalnya binus misalnya gitu ya. Lalu grupnya select all aja, lalu add, nanti binus akan muncul. Nah, tinggal Anda simpan di sini, klik kategorinya binus, nama query-nya apa, misalnya my first query, silakan, lalu Anda save. Oke. Nah, kalau Anda sudah save, Anda bisa panggil lagi. Jadi Anda nggak usah pusing atau khawatir dengan yang ini, Anda tutup aja. Tutup. Nah, cara manggilnya gimana? Query yang sudah kita save. Caranya ada di menu tool,
query, lalu user query, pilih kategorinya. Nah, ini dia, my first query. Tinggal klik di sini, langsung muncul lagi. Oke. Nah, enaknya semua data yang di sini Anda bisa copy data, copy ke Excel. Nanti Anda tinggal copy paste ke Excel. Ya. Anda buka Excel, tinggal paste, kelihatan. Ya, muncul. Atau Anda klik kanan, copy table juga sama. Ini nanti akan ke copy ke dalam clipboard Anda, tinggal di paste di Microsoft Excel Anda. Oke, nah itu untuk query. Jadi tadi cara ngintipnya pun sudah ada, ya. Mungkin sampai sini dulu ada pertanyaan.